Kemudian setelahnya, pertanyaan selanjutnya, ma hukmu du'ail amwat awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang yang meninggal dunia dan orang yang gaib? Orang yang gaib maksudnya orang yang jauh, bukan di depan kita. Meminta kepada orang yang jauh, bukan di depan kita. Du'aul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang yang meninggal dan orang yang gaib, yang tidak di depan kita, maka ini termasuk syirik yang besar. Tadi sudah berlalu, diulangi oleh Syekh. Wallahu ta'ala alam menunjukkan tentang beliau ingin menekankan sekali hukum orang yang berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Jadi sebagian orang hadahumullah menyangka bahwasanya apabila ada orang yang meninggal dunia, berarti dia memiliki kekuatan yang lebih yang tidak dia miliki selama di dunia. Dia bisa mendengar yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, sehingga kalau ada yang datang ke kuburannya meminta kepadanya, diyakini bahwasanya orang yang meninggal tersebut bisa mendengar, atau lebih dari itu bisa mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya. Diyakini bahwasanya dia tahu ilmu, yang dia mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Ya, apalagi orang tersebut adalah orang yang soleh. Diyakini keyakinan yang berlebihan. Ya, padahal yang demikian tidak mereka miliki. Mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh manusia di dunia. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak akan mendengar apa yang kalian ucapkan. Ini yang mengatakan siapa? Allah SWT. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak mendengar apa yang kalian ucapkan. Bagaimana kita meyakini bahwasanya orang yang meninggal dia mendengar? Allah mengatakan tidak mendengar. Tapi seandainya mereka mendengar, apakah mereka bisa mengabulkan? Tidak. Allah mengatakan walau sami'u, seandainya mereka benar-benar mendengar seperti yang kalian yakini, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka bisa mendengar sekalipun, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Hanya mendengar saja. Apa faedahnya? Hanya mendengar saja tetapi tidak bisa mengabulkan. Tujuan kita berdoa ingin dikabulkan, bukan hanya sekedar didengar, tapi ingin dikabulkan, ingin ditolong. Kalau cuma sekedar mendengar saja tidak mengabulkan, tidak ada faedahnya. Ya, oleh karena itu berdoa kepada orang yang meninggal dunia ini adalah termasuk syirik yang besar. Ya, Qala ta'ala, Allah mengatakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kalian dan tidak memberikan mudarat. Tidak bermanfaat bagi kalian. Seandainya kalian berdoa kepadanya, la yanfa'uk, tidak akan memberikan manfaat. Meskipun cuma sedikit, dia tidak mendengar. Seandainya dia mendengar, dia juga tidak bisa mengabulkan. Wala yadurruk, dan dia tidak akan memudarati dirimu. Maksudnya seandainya kita tidak berdoa kepada dia, dia tidak akan memudarati kita. Ya, dia sudah tidak mampu melakukan sesuatu. Memberikan manfaat kepada dirinya sendiri sudah tidak bisa. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau sudah meninggal seorang anak manusia, maka akan terputus seluruh amalnya. Ini mencakup orang yang soleh maupun yang tidak soleh, terputus amalannya semuanya. Ya, kecuali dari 3 perkara. Dari sedekah jariyah, dari ilmu yang bermanfaat, dan dari doa seorang anak kepada orang tuanya. Baik.
Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan, ini Allah berbicara kepada Nabi. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan ini, yaitu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Apa makna zalim di sini? Syirik, ai al-musyrikin, maka engkau termasuk orang yang musyrik. Seandainya seorang nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, maka beliau termasuk orang yang zalim, dan Nabi tidak mungkin dia melakukan kesyirikan, terjaga dari dosa besar, terjaga dari kekufuran, terjaga dari kesyirikan. Tapi seandainya terjadi, maka dia termasuk orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, masuk neraka atau masuk surga? Dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Artinya sebelumnya dia menyekutukan Allah dan tidak bertobat kepada Allah, kemudian meninggal, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau sebelum dia meninggal sudah bertobat, diterima atau tidak taubatnya? Diterima. Meskipun dia selama hidupnya mungkin bergelimang dengan kesyirikan, menyekutukan Allah, menyembah jin, kemudian mendapatkan taufik dan hidayah bertobat kepada Allah dari kesyirikan, maka Allah akan menerima taubatnya. Dia tidak akan diazab dengan sebab perbuatan yang dahulu kalau dia sudah bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa kata Allah, berarti masuk di dalamnya dosa syirik. Kalau dilakukan sebelum meninggal dunia, Allah menerima taubatnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengatakan, berarti berdoa kepada orang yang meninggal dunia hukumnya apa? Syirik besar.